Halo co-friends, jadi kali ini kita diberikan soal mengenai usaha. Nah, di sini kita langsung aja ke ilustrasinya. Jadi ada sebuah peti bermassa 100 kilogram yang awalnya dia diam kemudian didorong dengan gaya horizontal F sebesar 1000 Newton pada sebuah lantai yang memiliki kekasaran ya. Di sini koefisien geseknya adalah 0,5. Nah, di sini dia didorong sampai berpindah sejauh 10 meter dari tempat dia berasal. Nah, di sini kita langsung saja uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini supaya lengkap. Jadi dari sini dia akan memiliki gaya berat W ke arah bawah dan karena dia menempel pada lantai, maka lantai akan memberikan gaya normal terhadap peti ini gitu ya. Nah, dari sini ada 3 pertanyaan A, B, dan C. Nah, kita ke yang A dulu. Di sini ditanyakan berapa besar gaya-gaya yang lain, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan atau F kecil. Nah, di sini gaya normal lambangnya eta ya, karena itu tadi saya di sini menulisnya juga eta mengikuti soal. Nah, jadi kita hitung yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, kita lihat di sini gaya gravitasinya diketahui dalam soal ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita kalikan massanya 100 dan percepatan gravitasinya 9,8. Maka kita akan dapat gaya beratnya adalah 980 Newton. Nah, kemudian kita lanjut di sini gaya normal ditanyakannya. Gaya normal itu dapat kita tinjau dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem terhadap sumbu Y ya. Nah, karena sistem ini tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka dapat kita tulis sesuai hukum 1 Newton, yaitu total gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah 0 Newton. Nah, kemudian kalau kita asumsikan gaya yang bekerja ke arah bawah itu nilainya positif, dan yang berlawanan terhadap itu adalah negatif, maka dapat kita tulis total gaya yang bekerja pada sumbu Y ini menjadi W dikurang eta, atau gaya berat dikurang dengan gaya normalnya. Nah, total gaya ini adalah 0. Nah, dari sini kita tahu kalau nilai eta atau gaya normalnya adalah sama dengan gaya berat. Nah, berarti nilai eta atau gaya normalnya juga adalah 980 Newton. Nah, kemudian untuk gaya gesek itu rumusnya adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, berarti di sini kita tahu koefisien geseknya adalah 0,5 dan tadi gaya normalnya 980 Newton. Maka kita akan dapat gaya geseknya adalah 490 Newton. Nah, selanjutnya kita ke yang B. Nah, ini kita simpan dulu di sini. Yang B sekarang ditanyakannya berapa besar kerja masing-masing gaya tersebut dan kerja totalnya berapa. Nah, di sini gaya-gaya yang dimaksud itu adalah gaya yang tadi sudah kita hitung dan gaya dorongnya tadi F. Nah, di sini kita tulis ya. Nah, untuk mencari kerja atau usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, berarti kita dapat menghitung untuk masing-masing gayanya di sini. Yang pertama kita hitung untuk kerja yang dilakukan oleh gaya berat ya. Yaitu berarti gayanya di sini kita ganti menjadi gaya berat dan perpindahannya kita ubah menjadi perpindahan yang dia alami terhadap sumbu Y gitu. Nah, di sini dia tidak berpindah terhadap sumbu Y, maka kita kalikan dengan 0, maka gaya berat di sini tidak memiliki kerja atau usaha. Nah, hal yang sama juga terjadi pada gaya normal karena dia tidak memiliki perpindahan gitu terhadap sumbu Y atau yang sejajar dengan si gaya normal ini gitu. Jadi dia juga tidak mengalami kerja. Nah, kemudian untuk gaya geseknya di sini berarti gayanya kita ganti menjadi gaya gesek dan perpindahannya di sini adalah perpindahan terhadap sumbu X. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah arah gaya dan arah perpindahannya itu berlawanan ya. Jadi arah gaya gesek itu adalah ke kiri, sedangkan perpindahannya justru ke kanan. Karena itu gayanya di sini kita kasih nilai negatif. Berarti negatif 490 dikalikan dengan perpindahannya 10. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu adalah 4900 Joule. Nah, cara yang sama dapat kita gunakan lagi untuk menghitung kerja atau usaha yang dilakukan si gaya dorong. Jadi F-nya kita ganti jadi gaya dorongnya, kemudian dikalikan dengan perpindahan terhadap sumbu X. Nah, pada kasus kali ini gaya dan arah perpindahannya itu sama ya, sama-sama ke kanan. Berarti nilainya positif si F-nya di sini. Berarti 1000 dikalikan dengan 10. Maka kita dapat usahanya adalah 10.000. Nah, ini adalah kerja masing-masing gayanya dan kemudian untuk kerja total atau usaha totalnya kita tinggal menjumlahkan usaha-usaha yang tadi ada pada sumbu X ya, karena dia tidak berpindah terhadap sumbu Y tadi. Sehingga gaya-gaya yang ada pada sumbu Y itu tidak melakukan usaha. Berarti kita jumlahkan yang ada di sumbu X saja. Nah, di sini
usaha oleh gaya gesek itu adalah negatif 4.900 dan usaha oleh gaya dorong tadi 10.000. Nah, maka kita dapat total kerjanya atau total usahanya adalah 5.100 Joule. Nah, dari sini kita simpan lagi, kita akan jawab yang C, yaitu berdasarkan teorema kerja energi, berapa laju akhir atau V2 dari peti tersebut. Nah, teorema kerja energi itu adalah di mana kerja atau usaha itu merupakan hasil dari perubahan energi. Nah, energi apa dalam kasus ini yang terjadi adalah perubahan energi kinetik. Mengapa energi kinetik? Karena dia mengalami perubahan kecepatan di sini. Karena dia awalnya diam dan kemudian diberikan gaya sehingga dia memiliki percepatan dan kecepatannya akan bertambah setiap detiknya seperti itu. Nah, berarti di sini kalau kita uraikan perubahan energi kinetik akan jadi seperti ini. Setengah dikalikan massa dikalikan dengan kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Nah, tadi kecepatan awalnya sudah saya singgung juga, yaitu dia memiliki kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon, karena dia awalnya diam ya, seperti itu. Nah, berarti V1-nya di sini akan hilang, sehingga kalau kita masukkan di rumusnya, total usahanya di sini kita masukkan 5.100 dan massanya yaitu 100 kg tadi ya. Dan di sini sisa V2-nya saja atau yang kita cari ya. Nah, dari sini tinggal kita hitung setengah dikali 100 adalah 50. Kemudian kalau kita bagi 50 kedua ruas, itu akan menjadi 102 sama dengan V2 kuadrat. Nah, dari sini kalau kita akarkan kedua ruas, kita akan dapat laju akhir dari peti tersebut adalah 10,1 meter per sekon ya. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.